Halo teman-teman, akhirnya video ini rilis juga. Jadi teman-teman, ini adalah mata kuliah observasi wawancara. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengantar observasi. Jadi sebelum UTS tuh kita akan bahas tentang observasi, terus baru setelah UTS kita akan belajar tentang wawancara. Video kali ini fokus tentang pentingnya belajar observasi, pengertian observasi, ruang lingkup, dan kode etik observasi. Jadi saya pengen menumbuhkan minat belajar nih di teman-teman bahwa penting banget loh guys, kita itu memiliki skill observasi. Itu bisa banget kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, begitu. Dan tentu saja bersama saya belajarnya Narasti Utami. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu secara nyata ya. Nah, ada beberapa fakta nih yang perlu kita ketahui tentang observasi. Satu, mata itu merupakan panca indera yang paling powerful loh. Dibanding telinga, hidung, kulit, mata itu memberikan informasi yang banyak banget tentang dunia kepada diri kita. Yang kedua, tubuh kita itu memiliki 11 juta sensori reseptor dan kurang lebih 10 juta sensori itu berguna untuk menunjang penglihatan. Banyak banget kan, berarti 10 juta sensori udah hampir 90%-nya berarti ya. Itu menunjang apa yang kita lihat. Dan yang ketiga, beberapa ahli itu mengatakan hampir setengah otak kita itu digunakan untuk memproses stimulus yang berasal dari penglihatan. Kebayang nggak sih, otak kita tuh kan gunanya macam-macam, mengambil keputusan, berpikir efektif, dan segala macam. Dan ternyata setengahnya dari otak kita itu berfungsi untuk memproses dari apa yang kita lihat. Keren banget ya. Nah, dari fakta tadi nih, ada beberapa kesimpulan. Satu, informasi kecil dari apa yang kita lihat akan memberi dampak besar pada proses berpikir kita. Misalnya kita lagi berkunjung ke rumah tetangga, terus kita melihat ada bel. Aha, berarti aku harus pencet bel biar tetanggaku keluar. Itu informasi kecil loh. Yang kedua, sangat penting bagi kita untuk dapat memperhatikan hal-hal kecil dari apa yang kita lihat. Misalnya nih, bagi orang psikologi, penting banget kita belajar micro expression. Biar kalau kita lihat orang, kita lagi pengen menganalisis emosi orang, kita bisa memperhatikan dari micro expression dia, mulutnya, bibirnya, matanya, segala macamnya. Penting banget pokoknya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah ternyata penting banget kan belajar dan mengasah keterampilan observasi kita. Jadi observasi itu nggak cuman untuk kayak bekal penelitian skripsi, enggak. Observasi itu bisa banget digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan observasi, kita dapat mengetahui fakta-fakta yang tidak dikatakan secara verbal. Artinya saat kita punya klien anak kecil atau klien yang tidak mau berbicara, kita bisa memperhatikan dari perilakunya. Yang kedua, dapat membantu untuk menegakkan suatu diagnosis. Ini juga berguna buat psikolog ya, jadi kita bisa menegakkan dia kenapa dari perilaku lagi. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang suatu kejadian. Karena saat ada laporan observasi, kita bisa tahu kenapa hal itu terjadi, ada apa saat itu yang berlangsung. Dan yang keempat, menjadi sarana dalam melakukan evaluasi, misalnya mengetahui respon seseorang saat diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi misalnya kita ngasih kado ke orang lain, terus kita bisa mengobservasi sebenarnya dia suka nggak sih sama kado yang kita berikan. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti melihat dan memperhatikan. Berarti skill observasi seputar tentang memperhatikan itu ya. Jadi bisa dibilang bahwa observasi itu merupakan sebuah kegiatan yang berarti pengamatan. Jadi kita itu akan harus memperhatikan apa yang orang lain lakukan dan juga mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Semuanya dengan seksama. Begitu. Dengan demikian, melakukan observasi itu sebenarnya pada hakikatnya adalah mempergunakan sebagian dari panca indera kita, yakni penglihatan dan pendengaran, untuk mengamati gejala di sekitar kita. Nah, kalau ini adalah definisi menurut ahli, yaitu Cartwright. Observasi merupakan suatu proses sistematis dalam melakukan pengamatan dan pencatatan perilaku yang bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang perlu di-highlight adalah ini semuanya adalah proses sistematis ya dalam melakukan pengamatan dan pencatatan perilaku. Kalau menurut ahli lain, yaitu Corsini,
Dia mengatakan bahwa observasi merupakan suatu metode yang bersifat formal atau informal, terdiri dari aktivitas mengamati kejadian atau peristiwa dan aktivitas mencatat apa yang diamati. Objeknya adalah tingkah laku. Jadi sama ya, intinya adalah mengamati, mencatat tingkah laku. Definisi di atas dapat diketahui bahwa observasi adalah satu, proses sistematis dalam mengamati. Dia juga merupakan proses sistematis dalam mencatat perilaku. Artinya kalau sistematis itu semuanya ada tata caranya ya, ada langkah-langkah yang harus kita penuhi dalam melakukan pengamatan dan pencatatan. Berikutnya, observasi itu juga merupakan memiliki tujuan untuk membuat keputusan. Jadi kita tuh nggak sembarang mengamati, tapi kita selalu pada endingnya adalah membuat sebuah keputusan. Dan yang berikutnya adalah observasi itu memiliki objek, yaitu tingkah laku. Begitu, itu adalah poin-poin penting dalam saat kita melakukan observasi. Proses sistematis dalam mengamati itu mengandung makna bahwa untuk mengamati ada teknik-teknik tertentu dan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yang kita sebut dengan teknik mengamati. Misalnya kita harus menentukan, kita harus mengamati di dekat subjek atau di luar subjek, kita harus berpartisipasi dengan subjek atau tidak. Nah, itu adalah teknik-tekniknya. Proses sistematis dalam mencatat mengandung makna bahwa untuk mencatat ada teknik-teknik tertentu dan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, disebut dengan teknik mencatat. Contohnya, apakah kita mau mencatat seluruh cerita yang kita observasi atau hanya poin-poin penting, atau dengan checklist, atau dengan rating scale gitu. Itu nanti ada teknik-teknik dalam mencatat. Membuat keputusan itu mengandung bahwa observasi sering dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan tentang sesuatu. Oleh karenanya, perlu adanya teknik mengambil kesimpulan atau pemaknaan dari apa yang kita amati. Nanti disebut dengan istilah teknik inferensis. Lebih tepatnya, teknik inferensis adalah proses pengambilan kesimpulan atau pemaknaan dari apa yang kita amati. Jadi dari catatan hasil observasi kita ambil kesimpulan, itu namanya teknik inferensis. Sekarang kita bahas apa aja sih manfaat observasi. Nah, manfaat observasi itu ada banyak ya. Satu, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Berikutnya, deskripsi observasi itu memberikan gambaran tentang dunia nyata. Ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting nyatanya. Yang kelima, observasi itu dapat mencatat gejala yang kadang tidak jelas berlangsungnya. Misalnya kita punya subjek manik depresif. Nah, kadang kita nggak tahu kapan dia manik, ciri-cirinya apa. Itu kita lakukan observasi. Yang keenam, mencatat situasi yang tidak dapat direplikasikan dalam eksperimen. Ini khusus observasi yang membutuhkan setting dunia nyata. Misalnya butuh banyak orang, situasi sosial yang melibatkan banyak orang. Nah, ini nggak bisa kita pakai eksperimen. Yang ketujuh, kronologi peristiwa dapat dicatat dengan berurutan. Jadi kita tahu nih, tahapan-tahapan, misalnya subjek manik depresif tadi ya, tahapan dia manik tuh apa sih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bisa kita catat. Berikutnya yang kedelapan, peralatan dan teknologi dapat merekam secara permanen. Nah, sekarang keunggulannya observasi itu kita dapat dibantu kamera, HP, dan segala macam ya. Dan itu jadi bukti hasil observasi kita. Yang kesembilan, observasi dapat dikombinasikan dengan metode lain. Jelas ya, jadi kita bisa tambah observasi itu dengan wawancara, tambah dengan lain-lainnya gitu. Berikut adalah kelebihan observasi dibanding metode lainnya. Yang pertama, murah dan mudah untuk dilakukan. Jelas ya, cuma butuh alat tulis atau paling tambah HP. Yang kedua, dalam observasi kita dapat membandingkan apakah perkataan orang sesuai dengan tindakannya. Misalnya nih, kita punya teman, dia bilang, aku nggak sedih kok, aku nggak sedih gitu. Tapi saat kita lihat mimik mukanya, cemberut, badannya kelihatan lesu seperti itu. Kita bisa membandingkan tuh bener nggak sih omongan dia. Yang ketiga, dengan teknik observasi, peneliti dapat mempelajari subjek yang tidak memberi kesempatan memberikan laporan secara verbal.
Yang keempat, subjek observasi secara umum bebas. Dengan teknik ini dapat digambarkan lingkungan fisik, kegiatan, tata letak lingkungan, gangguan suara, dan lain-lain. Jadi kita bisa menuliskan situasi nyata biar itu dapat gambaran kenapa ya dia marah. Misalnya kenapa ya dia marah? Oh, dia marah mungkin karena waktu itu emang situasi itu lagi ribut, nggak jelas, dia jadi tersulut emosinya seperti itu. Jadi lebih lengkap gitu kalau observasi. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahannya ya. Observasi itu memiliki kelemahan beberapa, yaitu observasi tidak selamanya memungkinkan untuk suatu kejadian yang spontan. Oleh sebab itu selalu harus perlu persiapan. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba mengobservasi padahal kita belum nyiapin buku catatan. Nah, itu agak susahnya di situ. Yang kedua, sulit untuk bisa menentukan ukuran kuantitas atau kualitas terhadap variabel yang ada. Misalnya kita pengen mengukur tingkat marah seseorang. Nah, itu kan kalau observasi kita nggak bisa ngukur tingkat marahnya tuh kayak ini marah banget, apa marah aja, apa marah biasa, kayak gitu. Itu agak susahnya di observasi seperti itu. Dalam observasi, kita perlu memperhatikan etika-etikanya agar tidak melanggar kode etik. Jadi ada beberapa etika. Yang pertama yaitu privasi subjek. Kita harus bisa menghargai privasi subjek dari yang kita amati. Apakah dia tersinggung nggak ya kalau kita ngamatin bagian-bagian itu gitu misalnya. Yang berikutnya adalah keamanan subjek. Jelas ya, kita tidak boleh membahayakan orang lain. Yang ketiga, persetujuan subjek. Jadi ada beberapa case yang kalau kita mau observasi orang, kita tuh harus minta, boleh nggak saya ngamatin kamu? Itu harus loh, ada kayak gitu. Yang berikutnya lagi adalah perlindungan kenyamanan subjek. Kira-kira kalau kita ngamatin subjek di setting itu, dia ngerasa terganggu nggak ya? Dia nyaman nggak ya? Itu juga perlu kita perhatikan. Sebagai observer, kita juga perlu melakukan pencegahan kecurangan dan penipuan terhadap subjek, kelompok, atau masyarakat. Kita juga perlu memastikan data observasi kita itu tidak akan digunakan oleh pihak dengan maksud-maksud negatif. Dan etika observasi harus diterapkan pada semua tahap penelitian, yaitu mulai dari rancangan penelitian, proses di lapangan, dan penulisan publikasi. Itu harus semuanya memperhatikan etika penelitian. Nah, sudah selesai video belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Semoga benar-benar tertancap dalam dada bahwa belajar observasi itu menyenangkan dan penting banget untuk memiliki skill ini yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi atau di pertemuan online berikutnya. Bye-bye.